Ya, di era serba digital, data pribadi memang gampang sekali diretas dari perjuangan. Ya, rapat paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian daftar di aplikasi online atau belanja-belanja online atau isi data di website, tapi bener-bener nggak tahu itu data tuh sebenarnya buat apa? Kayak nama, nomor KTP, alamat, semua itu kan data pribadi ya. Masalahnya banyak tuh konsumen yang nggak tahu kalau datanya tuh sendiri tuh digunain gimana gitu, bisa aja disalahgunain gitu. Jadi di video ini kita bakal ngebahas apa itu data pribadi, kenapa konsumen harus dilindungi data-datanya, sama dasar hukum perlindungannya konsumen tuh apa aja, terus hak-hak konsumen dan kewajiban dari pelaku-pelaku usaha atau produsen-produsen ini tuh apa aja sih, dan kenapa tuh isu ini tuh penting di dunia sekarang gitu, di dunia digital kayak sekarang. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Fauzan dengan NIM 17056255042 dari kelas manajemen C. Dan yang pertama kita bakal ngebahas apa itu data pribadi. Nah, data pribadi itu adalah setiap data tentang seseorang yang bisa ngeidentifikasi dirinya sendiri, baik secara langsung ataupun nggak langsung. Nah, contohnya tuh apa aja sih? Semisal kayak nama lengkap, nomor telepon, alamat rumah, email, KTP, data biometrik kayak sidik jari begini. Nah, data-data ini tuh biasanya digunain pas kita belanja online, ya kan? Daftar aplikasi, misal buat fintech kayak keuangan digital gitu sama media sosial. Masalahnya data ini tuh sering dikumpulin tanpa penjelasan terms-terms apa yang buat apa itu data digunakan, dan kadang tuh data-data ini tuh malah digunain keluar dari tujuan awal gitu, kayak kita ngesetujuin soal ini tapi malah digunain datanya buat ini. Nah, gitu. Nah, di Indonesia itu sendiri ada kok dasar-dasar hukum yang mewakili perlindungan-perlindungan data itu tersebut, kayak diatur dalam beberapa regulasi. Nah, pertama tuh ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Nah, UU ini tuh menegaskan kalau data pribadi itu kan hak setiap individu di Indonesia. Nah, penggunaan datanya juga harus berdasarkan persetujuan si konsumennya ini. Terus pemilik si data nih punya hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus datanya, ya kan? Nah, yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu UU PK. UU PK ini tuh ngenegasin kalau konsumennya itu sendiri berhak atas kenyamanannya, keamanannya, sama keselamatan dalam menggunakan jasa atau barang. Artinya, pelaku-pelaku usaha itu wajib menjaga data-data pribadi konsumen sebagai tanggung jawab hukumnya. Oke. Nah, sekarang tuh kita jujur-jujuran aja sih. Kebanyakan kan orang kayak asal-asal klik setuju-setuju aja tanpa baca syarat dan kondisi atau ketentuannya gitu. Nah, akibatnya tuh kayak datanya tuh malah dijual ke pihak ketiga, konsumennya malah diteror spam, terus ada penipuan berbasis data pribadi, terus kan ada kemarin berita kebocoran data massal tuh, ya kan? Nah, kasus kebocoran data di Indonesia tuh udah sering banget terjadi gitu. Kalau ini tuh nunjukin kalau data pribadi itu bukan isu sepele, tapi masalah serius yang langsung kena ke konsumen itu sendiri. Gitu, guys. Nah, buat hak-haknya sendiri buat konsumen tuh ada banyak. Kayak misal kita punya hak buat tahu tuh data dipakai buat apa aja. Terus ngenolak bahwa kalau data itu dipakai di luar tujuan awal yang kita setujuin. Terus hak untuk menghapus data itu sendiri ke pelaku usaha itu tersebut. Jadi kita punya hak gitu buat nge-cancel. Nah, sementara itu pelaku-pelaku usaha tuh wajib melindungi data konsumen, tidak menyalahgunakan data, dan bertanggung jawab kalau ada kebocoran, ya kan? Bukan malah ngeles-ngeles. Nah, kalau pelaku usaha lalai, mereka bisa dikenain sanksi administratif hingga pidana sesuai UUD yang tadi saya jelasin itu, UU PDP yang tahun 2022. Nah, kenapa sih masalah ini tuh penting buat kita? Masalahnya tuh cuma bukan di hukum doang sebenarnya. Kayak ini tuh juga masalah kesadaran, entah dari konsumen atau pelaku usaha.
kalau selama konsumennya masih cuek ya pelanggaran-pelanggaran data itu bakal terjadi terus gitu kan. Nah, perlindungan data pribadi tuh bisa efektif kalau hukumnya tuh dipatuhin ya kan. Kayak ketat, ditegakkan gitu. Terus pelaku usahanya juga patuh terhadap itu, sama konsumennya juga sendiri tuh kritis dan sadar sama haknya gitu. Kayak nggak cuek. Jadi kita tahu hak-hak kita tuh apa aja. Pelaku-pelaku usaha juga jangan ngelanggar UU yang tadi, yang PDP dan PK. Gitu. Jadi kesimpulannya, pelindungan data konsumen tuh bukan sekedar cuma aturan tertulis saja gitu loh, tapi juga kita tuh butuh peraturan ini di era digital ini, apalagi kan kayak banyak pinjol, terus teror-teror spam, dan masih banyak lagi gitu kasus-kasusnya. Kita sebagai konsumen tuh harus hati-hati, terus lebih ngebaca syarat dan ketentuan-ketentuan yang biasanya muncul di aplikasi itu. Jangan asal diklik setuju, jangan, harus dibaca. Walaupun kita males ya buat baca jujur, cuma kita harus tetap baca itu, soalnya itu penting banget guys, sumpah. Nah, untuk pelaku usahanya itu sendiri, ingat kalau ada hukum gitu yang naungi soal perlindungan data konsumen itu, jadi nggak bisa diabain gitu sama pelaku-pelaku usaha tersebut. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alip, saya pamit.